Saudutan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Blora TV di mana saja berada, semoga Anda semua dalam kondisi sehat, diberkahi oleh Allah dan dimudahkan segala urusannya. Pemirsa, Blora hari ini masih bergetar dengan adanya Kejurnas Aeromodeling di lapangan terbang Loram Cepu, dan tidak lama lagi nanti mulai tanggal 28 sampai 30 kembali Blora akan bergetar dengan adanya helatan Bupati Cup 2005 kejuaraan menembak perbagian Blora yang rencananya akan dihelat di lapangan Krida Loka Jepon Blora. Telah hadir di studio Blora TV beliau Ketua Perbagian Kabupaten Blora Muhammad Mukhlisin Esos MH. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Sin panggilan akrabnya. Beliau Ketua Perbagian Kabupaten Blora. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Cak Sin, lebih akrab saya mengambil Cak Sin ya. Iya. Ini di medsos, di udara sudah begitu masif tentang adanya rencana Bupati Cup 2005, lomba menembak yang digelar oleh Perbagian Blora, dan ini kelasnya juga nasional. Ya. Sampai saat ini persiapannya kayak apa, Cak Sin? Monggo bisa disampaikan kepada pemirsa semua. Ya, alhamdulillah. Jadi memang saya di Perbakin itu yang diamanai menjadi ketua mulai tahun 2024 sampai nanti selesai 2029. Memang punya konsen bagaimana membangkitkan atlet-atlet penembak itu menjadi cabur yang punya nuansa tersendiri. Ya. Karena ini kan menjadi lain dengan cabur-cabur yang lain. Ya. Artinya kalau cabur yang lain setiap kali ada event itu di antara parameter keberhasilan, ya itu kan banyaknya penonton yang hadir. Tetapi kalau lomba menembak ini kan lain. Sehingga dalam hal membangkitkan itu juga kita coba adakan event kebetulan menyambut hari jadi Kabupaten Blora yang ke-276. Baik, ini pas sekali momennya kan sebentar lagi Blora akan merayakan hari ulang tahunnya, hari jadinya ke-276. Baik, Cak Sin silakan dilanjut. Sehingga kita jadwalkan lomba menembak itu tanggal 28, 29, 30. Ya. Adapun kesiapannya alhamdulillah karena support Bapak Bupati Mas Arief Rohman ini alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kendala yang berarti. Dan bahkan animo dari peserta untuk mengikuti lomba menembak itu sangat luar biasa, Mbak Urip. Ya. Tercatat ada lebih dari 9 provinsi atlet-atlet itu nanti akan datang di Blora. Kurang lebih ada 200 atlet menembak yang mengikuti itu. Bahkan semalam kita coba cek itu yang paling jauh dari Papua ada yang akan hadir. Maka ini satu memang mencoba membangkitkan prestasi, yang kedua tentu yang utama tadi hari jadi Blora. Cuma kita pengen justru malah ini sebagai ajang mengenalkan Kabupaten Blora pada pihak-pihak luar. Kan di sini banyak sekali potensi yang bisa dilihat. Saya pikir itu yang kan kita lakukan. Ini luar biasa, Cak Sin. Seingat saya itu menjadi jurnalis di Blora 1992. Cabur di Blora khususnya Perbakin baru kali ini menggelar event tapi kelasnya nasional. Ya. Ini ada selain jenengan yang tadi kemukakan, ada maksud-maksud tertentu. Saya sepakat bahwa ini untuk bagaimana mendorong bahwa Perbakin, atlet-atlet Perbakin ini mempunyai pengalaman secara nasional. Apalagi saya dengar ada beberapa atlet yang lolos di Pra-Porprov. Betul, Cak Sin itu? Bahkan kemarin di kejuaraan nasional aja dari Perbakin Blora itu siapa Hizkia atau apa itu mendapatkan medali emas di kejuaraan nasional. Gitu ya? Iya. Baru sekitar 2 minggu kemarin. Jadi memang ada beberapa bibit-bibit yang potensial yang selama ini kita coba fasilitasi
kita gembleng terus dan alhamdulillah mulai keberhasilan itu mulai nampak. Ya, ya. Maka ini kan kalau ini dibiarkan hanya cukup latihan aja, ini kan juga harus ada sesuatu lain yang pembangkit semangat. Maka selain mengenalkan lomba menembak di Kabupaten Blora dan ada beberapa destinasi yang mungkin menjadi lirikan beserta itu, tapi yang lebih penting adalah membuat atlet-atlet dari Perbakin Blora ini bangga. Salah satunya adalah event ini. Dengan kebanggaan itu tentu satu akan menambah prestasi mereka dan akan membawa nama baik bagi dunia olahraga dari Kabupaten Blora. Pinginnya seperti itu. Iya, artinya saya boleh menyimpulkan ini ada sukses yang bakal diraih oleh Perbakin Blora dalam gelaran lomba menembak yang skalanya nasional. Yang pertama adalah memperkenalkan Blora dengan segala potensi, baik itu kuliner, destinasi. Yang kedua akan mendorong atlet-atlet menembak Blora akan berprestasi. Lebih daripada itu, ini satu penghormatan atau barangkali untuk memeriahkan dalam rangka Blora yang akan memperingati hari jadi. Ini luar biasa, Cak Sin. Ya tadi jenengan menyebut sampai hari ini dipastikan ada 9 atlet dari 9 provinsi, bahkan yang terjauh Papua. Ini nanti Blora kayak apa saya tidak bisa membayangkan. Artinya mereka datang kan tidak hanya atlet, pasti pelatih, ofisial dan lain-lain. Ini nanti tingkat hunian hotel ya, mungkin sektor-sektor informal yang lainnya pasti itu akan menggeliat lah di persoalan ini. Apakah itu sudah dipersiapkan Cak Sin dalam artian memetakan nanti kira-kira tamu ini akan diperkenalkan kemana, ada paket wisata apa itu Cak Sin? Iya, itu udah kita antisipasi sejak awal. Jadi di kepanitiaan kita siapkan EO juga yang untuk memfasilitasi dari para atlet yang datang di Blora, baik itu mau untuk memilih hotel atau penginapan atau dia mau berwisata kemana, panduan kuliner dan segala macamnya. Dan alhamdulillah teman-teman yang ada di kepenataan Perbakin cukup oke menjalankan itu semua dan ini paling besok itu kan sudah mulai berdatangan juga. Besok ya, mulai besok karena mengingat pelaksanaannya kan mulai pembukaan tanggal 28. Maka kita untuk menarik awal itu kita kan diskusi panjang. Apa yang mampu kita persembahkan. Selama ini kita hanya bergelut dengan latihan dan alhamdulillah memang Perbakin itu jarang yang memiliki tempat latihan indoor dan kita punya. Saat ini sudah punya atas support Mas Bupati kita punya lapangan indoor. Itu lokasinya di mana? Ada di Mangsen. Mangsen. Ya, ada di indoor ya. Indoor ya. Kapan-kapan mungkin untuk seluruh grup Blora TV boleh diperkenalkan. Wah, sangat dipersilakan karena ruangannya juga ber-AC dan nyaman pokoknya. Kembali ke tadi, maka kita udah persiapkan teman-teman itu bagaimana mereka yang datang dari berbagai daerah itu akan nyaman berada di Blora. Apalagi rata-rata ini kan kalau olahraga menembak ini kan bisa dibilang olahraga mahal gitu. Karena memang perangkatnya aja sudah mahal. Kalau boleh tanda petik rata-rata orang berduit lah gitu. Kita berharap dari event itu nanti justru akan membawa efek positif, dampak positif Blora. Apakah mungkin akan masuknya investasi ke Blora, apakah akan dan lain-lain yang positif lah itu. Itu yang teman-teman sampai saat ini alhamdulillah kerja keras ini aja sudah mulai nata di lapangan Kridaloka itu. Dan segala sesuatunya baik perhotelan, tempat wisata kita akan sodorkan ke atlet-atlet yang datang barangkali membutuhkan itu. Ini baik. Ini satu era kebangkitan Blora, kebetulan momennya di saat mungkin hari jadi Kabupaten Blora yang ke-276. Cak Sin, barangkali boleh ini saya akan menghimbau para tamu-tamu yang akan datang ke Blora mengikuti kejuaraan menembak yang akan digelar oleh Perbakin Blora. Mungkin nanti para sedulur-sedulur, sahabat-sahabat atlet yang konon sampai sekarang sudah fit datang dari 9 provinsi. Di Blora itu banyak potensi wisata
banyak potensi kuliner. Salah satunya mungkin jangan lupa, jangan lewatkan datang ke salah satu potensi wisata destinasi yaitu Gua Cerawang yang ada di Sodana. Yang baru itu Bang Urip ya? Ya, itu artinya itu baru dan memang sekarang baru viral-viralnya. Eman kalau nanti sudah di Blora, di sela-sela mungkin berjuang untuk menorehkan prestasi di lomba menembak itu, datanglah di Blora. Untuk potensi kulinernya ada lontong lorang, ya ada mungkin ayam bakar Mak Gogok tidak jauh nanti dari lokasi Gridaloka. Cak Sin mungkin barangkali saya melihat mendengar ada beberapa kelas juga ya yang mau digelar di lomba itu, barangkali begitu banyaknya kelas bisa disebutkan Cak Sin bisa membaca karena ini banyaknya kelas yang akan dilombakan Cak Sin. Monggo bisa disampaikan kepada nanti para pemirsa, tentunya saja tidak ada yang di Blora. Ini tentunya Jakarta ini juga akan melirik ini. Oh, Blora hebat ini sudah berani. Barangkali bisa disampaikan Cak Sin untuk kelasnya Cak Sin. Oke, mohon maaf saya baca ya karena ya nggak apa-apa ya, karena banyak itu kelasnya Cak Sin. Ya. Jadi ada kelas prestasi Mbak Urip, ada kelas open prestasi itu ada Brandcast 25 meter HR itu senior, kemudian Brandcast 25 meter junior, ya. Kemudian ada Brandcast 25 meter all shooter, yes. Kemudian yang kelas open itu Brandcast 25 meter, kemudian ada multi ring, ada Brandcast extreme, dan ada Brandcast 40 seter Monte. Ya. Itu beberapa itu. Dan kita sediakan grand prize-nya. Nanti ada door prize, ada grand prize-nya. Grand prize-nya sepeda motor trail. Baik, itu kita bahas nanti. Ini luar biasa ada. Cak Sin, ini di beberapa kelas yang rencananya mau diadakan di lomba menembak itu, ada beberapa nomor ini. Apakah ini kira-kira yang sudah biasa dilombakan misalnya di Porprov, PON atau gimana? Ini sudah diperhitungkan nggak sih? Ya, sudah. Ya? Itu sudah diperhitungkan, termasuk juga kita perhitungkan ini yang paling diminati. Jadi makanya, tetapi untuk memacu atlet, makanya kita buat yang kelas prestasi. Gitu ya? Prestasi itu yang nanti bisa memacu atlet-atlet ketika Porprov, ketika segala macam itu. Jadi kita tidak hanya semacam open yang untuk rame-rame atau apa. Atau hura-hura lah, sekedar bersenang-senang. Tapi tujuan kita memang membangun prestasi. Gitu ya. Ya. Ini perlu dipahami mungkin pemirsa, jadi dari pihak panitia tentunya di bawah koordinasi dari Perbakin. Di lomba menembak Perbakin ini memang kelas-kelas yang dijuarakan pasti ini nanti juga yang akan dilombakan saat Porprov, PON dan mungkin SEA Games. Iya. Ya, mestinya itu. Terus ada satu hal yang menarik. Hadiahnya saya lihat begitu bervariasi, begitu banyak, bahkan kalau tadi menyebut grand prize ya. Grand prize-nya berupa satu sepeda motor, tapi sebetulnya itu hanya penyemangat aja. Betul. Itu kan tujuannya bagaimana kita memacu prestasi para atlet-atlet itu, sekaligus tujuan untuk memperkenalkan Blora, untuk membomingkan Blora secara nasional dengan potensi yang ada. Terus kemudian ini Mangayu Bagio Blora yang akan memperingati. Ini dana nggak sedikit ya, Cak. Ya. Bagaimana ini mengatasi ini semua, Cak Sin? Apakah mungkin ada beberapa donatur, beberapa memang mereka ini kepengen Blora ya lebih bergengsi, lebih apa? Kayak apa, Cak Sin? Ya. Udah kita perhitungkan memang ya. Dari sisi anggaran ya. Dibanding dengan kegiatan-kegiatan yang lain mungkin agak sedikit tetapi kita lihat dari efek yang akan ditimbulkan itu. Ya. Saya yakin kok teman-teman yang hadir bukan semata-mata karena hadiah. Ya. Kalau kita misalnya mampu menyediakan A, B, C, D, itu hanya daya tarik aja sebenarnya. Tentang anggaran biaya, alhamdulillah teman-teman punya kolega-kolega, ada donatur-donatur yang
sebenarnya cukup antusias. Kadang kita itu kan selalu terjebak pada ini anggaran besar carinya gimana ya. Asal kita mampu memaparkan, mempresentasikan tujuan kegiatan ini, terus efek yang akan ditimbulkan ini dan segala macam, banyak juga kok donatur Gitu yang iya. Nyatanya kita anggaran yang hampir nyampe 200 itu ya. Kita enggak ada problem terkait anggaran itu. Begitu ya. Ya alhamdulillah lah. Ya, artinya itu sebuah nilai yang enggak sedikit dan memang Grand Prix-nya motor trail baru ya tentunya ya, Cak. Baru pasti baru. Ya itu baru dan sekian hadiah hiburan juga sedemikian banyak. Mudah-mudahan nanti cuaca mendukung. Ini di siang hari ya, Cak. Nanti ya, Cak. Mudah-mudahan cuaca mendukung sehingga akan meriah dan saya dengar nanti pembukaannya yang melakukan adalah Bupati Blora, Pak Dr. Haji Arif Rahman. Kita rencananya begitu, kita udah ya? konsultasi sama beliaunya dari awal sampai nanti penjadwalan pembukaan kalau bisa sampai penyerahan hadiahnya. Gitu ya. Iya. Ini disclaimer, saya mendengar karena Pak Bupati juga antusias. Mereka juga, beliau ini juga menjadi donatur juga untuk menyelesaikan suksesnya ini. Gitu ya, ya alhamdulillah. Izinkan saya berterima kasih juga kepada para donatur yang telah menyumbangkan atau menyisihkan demi suksesnya acara ini. Karena seperti tadi yang saya katakan bahwa menembak ini kan jarang ya. Tetapi filosofinya sangat menarik. Makanya ini menarik sekali nih untuk filosofinya, Cak. Iya, Pak. Ini kan beda dengan olahraga yang lain, penonton harus banyak dan segala macamnya. Justru olahraga menembak itu dibutuhkan ketenangan, dibutuhkan kestabilan emosi, fokus, dibutuhkan fokus, sasarannya harus fokus dan segala macamnya. Dan ini sebenarnya bukan hanya pada tingkat olahraga kan, dalam kehidupan sehari-hari kalau kita mampu memegang filosofis itu, sebenarnya kebahagiaan ada di situ. Makanya awal mula saya mau diamanai ini, saya pelajari itu. Wah ini menarik ini. Tidak perlu hiruk pikuk, tapi justru menata psikologis kita. Senyap, tapi justru filosofinya yang tepat begitu. Sasaran. Kapan harus menembak, kapan harus isi peluru dan harus ketenangan, stabil semua. Iya mudah-mudahan nanti dengan momen hari jadi ke-276 Kabupaten Blora ini, para pemimpin kita barangkali filosofi dari menembak ini akan bisa diterapkan. Amin. Ini akan bisa mengilhami lah. Di persoalan itu. Kita berharapnya begitu. Iya. Kembali mungkin ini lebih ke fokus di persoalan potensi atlet menembak di Blora. Selama ini Cak Sin kan sudah menahkodai ini perbagainya. Kalau nggak salah 2024 sampai 2029 nanti. Potensi atlet menembak di Blora itu kayak apa? Karena soalnya gini, Cak. Blora itu yang dikenal di dunia olahraga luar itu dayung, atletik, panjat tebing, mungkin angkat berat, angkat besi. Ini untuk potensi atlet menembak di Blora sendiri kayak apa, Cak? Iya, makanya begini kan. Tadi saya bilang, boleh tanda kutip gitu. Olahraga menembak ini olahraga mahal itu dalam tanda kutip. Karena tidak semua orang punya senjata segala macamnya. Kita sedang bina, Mbak Urip. Ketika saya diamanai itu, makanya terus kita bangun lapangan indoor itu. Indoor di Mangsen ya? Di Mangsen. Ya. Jadi siapapun boleh ikut berlatih di situ, baik peluru maupun senapannya kita sediakan. Gratis itu sampai saat ini. Dan untuk menyediakan itu biayanya juga mahal kan? Oh iya. Tetapi alhamdulillah karena kita niatkan kan untuk membangun prestasi itu. Paling tidak ada sekitar 30 atlet yang tiap minggu itu latihan 2-3 kali. Mereka berproses untuk berprestasi kan? Kita punya loh atlet yang sudah melanglang internasional. Kemarin main di Uzbekistan, terus kemudian di India, dari Blora. Loh, itu jarang ini publik Blora yang mengetahui. Mungkin publik di luar Blora justru mengetahui itu.
Ya karena memang olahraga ini tidak sepopulis misalnya Ya. yang pengerahan massa kita Ya. banyak. Ya. Tetapi kan kita tidak pedulikan itu karena Ya. filosofisnya tadi saya Ya. sampaikan. Ya. Ya. Kita disukai sampai saat ini. Dan makanya ketika saya diamanai itu saya kumpulkan rekan-rekan, yuk kita mencoba bahasanya yang agak bombastis ya, membumikan menembak ini sehingga masyarakat tahu dan tambah khususnya yang masih SD Bahwa kita sasar di situ karena yang mudah dipoles yang masih usia itu. Regenerasi ini sudah mulai sampai di usia yang anak-anak SD ya Cak ya. Betul. Justru kita sasarannya yang masih SD atau SMP gitu. Peminatnya kayak apa Cak? Lumayan ini. Lumayan ya. Lumayan. Ya. Ini di luar pengetahuan saya. Ternyata di Blora ada banyak siswa-siswa yang setingkat SD, mereka sudah mulai tertarik dengan olahraga jenis ini, menembak lah, yang menembak. Cuma memang kalau tadi baru bilang biayanya ini kan beda dengan olahraga lain. Ya. Kalau voli misalnya, beli bola voli bisa dipakai terus. Tetapi kalau nembak peluru sekali ditembak kan nggak bisa dipakai lagi. Ini harus beli lagi. Iya. Dan itu nggak murah. Iya. Pelurunya nggak murah. Gitu. Tapi alhamdulillah kita bisa kok. Dan saya yakin akan selalu bisa untuk itu. Ya amin. Insya Allah lah, nanti persoalan itu. Kita berbicara prestasi, Cak. Oke lah, saat ini baru berproses untuk Kalau di Jawa Tengah ini, mampukah atlet-atlet menembak Blora ini sudah mampu berbicara di tingkat Jawa? Weh, sangat. Gitu ya, Cak. Kita sering memenangi itu medali-medali. Banyak itu di tempat latihan Warbakin itu piala-piala di situ. Bukan hanya tingkat provinsi, tingkat nasional juga banyak juga gitu. Kita berbicaranya, Jawa Tengah mampu berbicara. Tingkat nasional bahkan internasional tadi sudah mampu berbicara. Artinya regenerasi ini sangat perlu ya. Kalau atlet-atlet ini yang sudah usia pasti nanti kan akan tergantikan yang lebih muda. Sampai anak-anak pun kan sudah mulai ini terus dibina, diarahkan gitu. Kemarin untuk pro berapa sih Cak yang sudah lolos atlet kita? Ada 6 atau berapa? 6 ya. Tadi. Untuk pastinya nanti barangkali bisa disampaikan, tapi ada sekitar itu dan mereka tentunya ini kalau Porprov kan nanti memperjuangkan nama Blora. Betul. Setelah Porprov nanti akan meningkat ke PON. Mudah-mudahan ini nanti juga mampu berbicara. Yang mewakili dari Provinsi Jawa Tengah, harapan kita itu nanti beberapa atlet dari Blora di Sabang. Amin. Itu. Kalau yang sampai ke luar negeri itu Cak, itu baru 1 orang, 2 orang atau gimana? Baru 1 orang. 1 orang ya. 1 orang. Jadi dia memang udah profesional ya. Dan memang dari Blora memang. Iya. Ini kan mereka mengharumkan nama Blora Cak, kalau sudah sampai ke Uzbekistan itu tadi. Ini kan luar biasa yang kayak gitu. Saya nggak mengira menembak Blora itu sudah. Ya karena kita harus senyap gitu. Tapi kan yang oke lah kalau filosofinya memang senyap, tapi apapun sekarang di era-era kayak gini ini kalau ada juk-juk yang kan gini Cak. Kita jangan terlalu berpasrah kepada Tuhan lah. Tuhan kan mau tahu, kita senyap Tuhan yang mau tahu, tapi di era sekarang ini manusia harus diberitahu Cak. Ini menembak Blora ini sekarang perkembangannya atlet sudah kayak gini. Prestasinya sudah kayak gini karena apa? Ini membawa nama Blora akan lebih. Jadi APK kan baru setahun, makanya ini mulai gitu kan. Selama setahun ini kita internal coba kita kuatkan dulu, termasuk sarana prasarannya. Tadi saya bilang kita sudah punya lapangan menembak indoor. Jarang itu kabupatennya ada di Jawa Tengah itu. Gitu ya. Jarang. Ini kan lompatan, Cak. Iya. Itu juga karena kerja keras teman-teman aja karena punya tekad gitu loh, punya tekad yang kuat. Makanya kita berharap ke depannya kita bisa lebih banyak membangun atlet-atlet baru. Tentu saja kita ingin membawa prestasi dari Blora ini. Gitu, ya. Selama ini kendalanya apa Cak? Jenengan kan sudah menukangi 1 tahun. Saya pikir mapping potensi, mapping apa? Kendalanya untuk
pembinaan atlet menembak yang ada di Blora ini. Kalau Sarpras saya pikir nyuwun sewu wis duwe indoor luar biasa, atasnya Blora. Iya. Punya lapangan menembak indoor. Itu luar biasa. Kendala-kendalanya untuk memacu potensi atlet ini apa tak sebetulnya, Cak? Sebenarnya satu PR kita adalah memasyarakatkan lomba menembak ini. Ya. Bahwa misalnya Olahraga yang dikatakan menembak. olahraga menembak itu misalnya kok, oh itu olahraga mahal. Itu enggak mahal-mahal amat, kita yang sediakan alat-alatnya kok. Ya. Cuma memang dalam sisi Sarpras misalnya itu senjata yang dipakai anak-anak itu juga sudah tahun-tahun lama lah. Jadi kadang ketika dibawa lomba ketika provinsi atau apa itu sering juga Ngadat. diguyoni gitu. Oh. Ini senjata zaman company kok masih dipakai. Tetapi Ya. alhamdulillahnya Justru- tidak mempengaruhi prestasi dia Ya. dengan senjata yang lama itu. Ya, biaya-biaya itu memang kadang menjadi persoalan. Tetapi kalau secara teknis misalnya, kalau kita bicara, oh kendalanya anggaran, hampir semua cabur pasti akan bilang begitu kan? Pasti. Nah, Ya, sama. Nah, kita memang ini secara bertahap bagaimana memasyarakatkan menembak olahraga menembak ini ke masyarakat biar regenerasi ini jalan dan sasaran kita memang ada di usia dini sejak SD itu karena ini nanti SMP masih di Blora, SMA masih di Blora. Nah, lain kalau SMA baru belajar itu kan baru akan bisa dia udah kuliah di luar tempat latihannya kan kan menembak tidak sembarang tempat bisa dipakai latihan. Boleh. Kan? Artinya Karena safety-nya itu juga harus sangat. itu memang ada SOP-nya ya. Oh iya sangat. Gitu ya. Nah, artinya kan kita tidak boleh berlatih menembak itu di sembarang tempat. Wah, enggak boleh. Ini karena menyangkut keselamatan juga. Itu ya? kan aturannya segala macamnya, baru pegang senjata aja dah segala macam. Karena kan sangat bahaya itu. Ya. Itu pelurunya peluru karet atau peluru tenanan nih, Cak? Itu. Iya, peluru latihan lah. Peluru latihan, tapi kan kalau kena orang kan membahayakan juga kan. Ya pasti. Pasti itu. Tapi pemirsa barangkali ini juga perlu dipahami kalau Sarpras yang dipunyai oleh Perbakin Blora Indoor Gym Langsen, saya yakin standarnya sudah standar nasional. Nanti Blora TV bisa lah kapan-kapan di sana ikut latihan juga. Iya, Kita sediakan semuanya. Izin, Cak, di persoalan itu. Peralatan itu yang barangkali kalau boleh saya katakan itu mendesak untuk mulai pembaruan karena wis mungkin dari sisi model sisi apa ketinggalan zaman itu mendesak nggak, Cak? Mendesak nggak, ya? Sebenarnya mendesak. Ya. Tapi karena memang harganya ya lumayan Mbak Urip ya. Saya bilang teman-teman, sudahlah itu dipakai dulu. Yang penting di repair dan safety-nya tetap masih oke. Nggak masalah. Nanti kita sambil jalan lah. Insya Allah bisa lah. Saya yakin mungkin di antara anggota Perbakin bahkan atlet ada yang ahli repair juga ini, Cak. Bisa teman-teman. Oke. Iya. Ini Wah kalau udah bisa udah nggak bisa latihan itu. ya, karena untuk repair dan lain-lain itu kan biayanya juga nggak murah. Saya yakin misalnya Ya kalau repair enggak begitu-begitu amat. karena ganti teman-teman spare sudah part, masuk. sampai ganti spare part, ganti apa itu Ya kalau spare partnya harus baru ya. Ya tapi kan bisa misalnya. masih sedia kali. Iya masih bisa diakali. Dan yang lebih penting itu dengan kondisi seperti itu prestasi kita oke kok. Anak-anak itu. Ini bisa menjadi contoh. Kadangkala kalau kita mau berprestasi, misalnya kita tidak sedang bisa berprestasi terus nyalah ke peralatan kan nggak bisa. Ini salah satu buktinya Ya. itu. Terus mungkin Porprov ini digelar kapan sih, Cak? Kalau nggak salah 2026 nih. Ya, ya. Nah, mungkin di Semarang Raya kalau nggak salah itu nanti perhelatannya. Mudah-mudahan ada 6 tadi yang sudah lolos Porprov, mudah-mudahan nanti para atlet ini nanti bisa berprestasi, Amin, amin. membawa nama harum Blora. Menurut jenengan merasakan perhatian dari pemerintah daerah sendiri untuk atlet khususnya cabur menembak sejauh mana, Cak? Saya pikir baik-baik saja ya. Bahkan Gitu ya? kenyataannya ya kita beberapa kali
minta perhatian itu termasuk tadi kan fasilitas lapangan indoor dan segala macamnya itu kan bantuan dari pemerintah juga. Oh gitu ya. Artinya tempatnya Ya. gitu kan, tempat gedung dan kita hanya dari Perbakin renov. Saya pikir tidak ada yang dianaktirikan atau apa, tetapi tentu saja pemerintah daerah pastilah parameternya ini prestasinya harus diimbangi kan gitu kan. Kan nggak mungkin misalnya cabur itu hanya menuntut tetapi tidak mampu mempersembahkan prestasi. Nah, PR kita itu menunjukkan pada pemerintah daerah bahwa kita sebenarnya kalau logika saya sederhana sih. Sama teman-teman saya tekankan, ayo kita tunjukkan prestasi dulu. Baru kita menuntut. Jangan menuntut dulu kita belum apa-apa gitu. Tetapi sejauh ini peran pemerintah daerah khususnya dalam Perbakin ini disoke, kita sangat berterima kasih pada perhatian Mas Bupati dan jajaran pemerintah. Ya. Mudah-mudahan ini nanti juga akan diimbangi dari prestasi. Karena setahu saya, Cak, barangkali untuk plotting anggaran di KONI sendiri kadang-kadang kan melihat, mempertimbangkan prestasi juga. Betul. Semakin di situ banyak atlet yang berprestasi, itu pasti ya menjadi hal yang wajar kalau mungkin plotting anggarannya agak. Walaupun logikanya harusnya dibalik. Bagaimana bisa berprestasi kalau ketersediaan anggaran tidak mencukupi? Oke, kan, gitu kan? Mestinya itu, begitu. Iya. Tetapi kita cukup memahami. Makanya ini saling menyadari menurut saya. Baik, kita tanggung jawab di prestasi. Nah, masalah yang lain-lain kan bisa lah. Kan tidak perlu harus menyalah-nyalahkan kan. Yang penting itu. Nah, saya sih dari Perbakin, udahlah teman-teman ayo kerja. Kita tunjukkan prestasi, kita persembahkan pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan tahu kok harus berbuat apa. Gitu ya. Nah, kita positive thinking kan. Selama ini juga begitu, tidak ada problem bagi kita. Artinya inovasi ini benar-benar dari pengurus ini benar dituntut untuk inovasi ya. Nah, gitu. Dalam keterbatasan tidak mesti ini akan menghalangi prestasi. Ya. Dalam segala keterbatasan tidak mesti akan menghalangi menghelat sebuah acara yang skopnya nasional. Nyatanya Perbakin mampu, ini kelasnya nasional, 9 provinsi di Indonesia, atletnya ratusan, bahkan itu nanti belum ofisial, pelatih dan lain-lain. Betul. Itu kan menurut saya ini barangkali bisa menjadi pemantik cabur-cabur yang lain atau mungkin cabur yang selama ini belum begitu dikenal atau mungkin belum punya prestasi dan lain ini bisa untuk mendorong di. Syaratnya satu. Apa, Cak? Sesarengan bangun bluro. Iya, Maju dan berkelanjutan. Kembali di persoalan nanti lomba menembak yang tingkat nasional ini, Cak, di mana Bupati Blora Cup 2005. Technical meetingnya rencana kapan, Cak? Technical meeting Sekarang sudah hari Rabu, sekarang sudah tanggal 25, Cak. technical meeting di hari Jumat. Hari Jumat. Jadi hari Jumat itu siang ya. Ya. Jumat itu siang kita technical meeting, habis itu langsung atlet coba lapangan. Nanti pembukaannya ada di Sabtu pagi. Nah, di Krida juga di Krida Loka ya. Ya. Untuk kesiapan penyediaan juri mungkin tingkat Jawa Tengah, tingkat nasional nggak ada problem, Cak? Nggak ada problem, kita konsultasi juga pada Perbakin provinsi dan juri-jurinya diarahkan dari sana dan tidak perlu khawatir, profesional semua, bersertifikasi dan nggak ada persoalan, udah oke. Hasil monitoring jenengan ini sampai terakhir nanti atlet Blora itu yang akan terlibat di event nasional ini berapa orang? Ini yang saya belum cek lagi di kepanitiaan karena nggak tahu ini mungkin karena peserta ini ya ini kita upload kan arahnya ini ketika kita kan dari komunitas-komunitas itu, dari klub-klub itu kita undang klub, itu. Yang dari Blora apa karena memang daerahnya sendiri sampai kemarin belum ada yang masuk, tapi coba ini mendaftarkan sampai hari Kamis malam itu kan. Ini kan tuan rumah. Tapi tuan rumah ini udah siap lah. Ya. Kalau ada pasti
Ya, pasti. cuma jumlahnya yang update-nya masih perlu. Ya, nanti sampai hari Kamis kan, besok pagi, hari Kamis besok pagi, Cak, itu. Betul. Update-nya kayak gitu. Artinya untuk para atlet-atlet Blora, nanti ini diwakili oleh klub-klub itu, ini kan kesempatan untuk bagaimana mencoba aroma persaingan yang ini tingkatnya nasional. Betul. Di situ kan saya yakin banyak nanti atlet-atlet nasional yang juga kan tampil di Blora, bukan karena mereka barangkali ini juga tryout juga menjelang di daerah masing-masing, mungkin PON atau barangkali kejuaraan internasional itu gitu. Cak, pesan terakhir untuk penyelenggaraan lomba menembak nasional yang akan digelar oleh Perbagin Blora. Pesannya jenengan untuk para atlet ofisial yang akan datang dari luar, pertama kayak apa, terus pesan panjenengan untuk pengelola hotel, tempat-tempat mungkin lokasi wisata, terus mungkin ya penjual makanan, barangkali souvenir kayak apa, bisa disampaikan, Cak? Ya, saya memohon gitu ya, manfaatkan momentum ini. Ya, kedatangan tamu-tamu dari luar, kita tunjukkan bahwa Blora ini daerah yang memang ramah dan memiliki banyak keanekaragaman yang pantas untuk dikunjungi, pantas untuk apresiasi. Jadi untuk warga Blora, saya mohon baik itu pihak hotel, kuliner dan segala macamnya, berikan prioritas pada tamu-tamu kita. Saya yakin dengan pelayanan yang baik ini yang akan membawa kenangan bagi mereka untuk datang kembali lagi ke Blora. Dan ketika datang kembali di Blora, harapannya sudah bukan hanya pada lomba menembak, tetapi membawa sesuatu yang akan bermanfaat untuk Blora, termasuk investor tadi ya. Maksud saya itu. Gitu. Terus untuk para atlet, Cak, barangkali ada ya disampaikanlah pesan-pesan yang barangkali ada hal-hal yang nek wis nyampe Blora, jangan lewatkan kulinernya ini, lokasi wisatanya ini, Cak. Gitu ya. Iya, untuk para atlet dari luar Blora khususnya dari manapun, silahkan nikmati keadaan di Blora, junjung tinggi profesionalitas, dan silakan jangan hanya datang pada lomba menembak, tapi kenali wilayah ini. Tentu panjenengan semua akan menemukan tempat-tempat yang unik yang saya yakin akan terkenang ketika nanti sepulang dari Blora. Ada wisata Gua Terawang, ada Waduk Tempuran, ada Greneng, ada lokomotif juga, atau kuliner Blora itu yang lontong opor itu, orang biasa, sate kambing itu beda dengan yang lain. Sate kambing di Blora itu sambalnya tidak sama dengan daerah-daerah. Ada ciri khas, sate. Masih banyak yang lain lah. Saya pikir silakan itu dinikmati dan panitia siap menghantarkan kalau atlet-atlet ini misalnya butuh informasi tentang ini, butuh informasi tentang ini, just okay, tidak ada persoalan, kita akan coba servis semaksimal mungkin. Artinya kan saya berharap nanti setelah lomba menembak ini selesai, Bupati Blora Cup 2025 ini selesai, mereka pulang ke daerah masing-masing bisa cerita baiknya Blora, potensinya Blora. Kesan baik itulah yang kita harapkan. Iya, ini mudah-mudahan sekali lagi cuaca mendukungnya ini. Amin. Karena di sana kan nggak indoor nih. Kalau sampai, tapi akhir-akhir ini kelihatannya cuaca Blora juga bersahabat kok. Mudah-mudahan. Satu hal yang mungkin cukup mendukung bagi para atlet yang nanti dari luar Jawa, kalau mau transportasi kereta bisa ada turun di Cepu, bus-bus juga. Kalau nanti pakai mobil-mobil pribadi jangan khawatir, infrastruktur di Blora sekarang sudah mumpuni. Cukup. Orang mau ke Gua Terawang untuk para atlet jangan khawatir. Itu jalannya sudah mulus. Iya, bahkan satu lagi yang terbantu, Cak. Mungkin yang dari Jawa Tengah aja lah, mungkin yang dari daerah Semarang, Jogja, Solo dan lain-lain.
Randu Blatung Getas tembus jalan tol itu kan ini berkat usahanya beliau, Pak Bupati. Saya pikir yang dilakukan Ya. Mas Bupati Ya. sampai saat ini khususnya infrastruktur jalan Ya. menurut saya sangat luar Ya. biasa. Bahwa masih ada beberapa yang belum kebagian Ya. hanya persoalan waktu. Kan? Wajar, itu kan ya skala prioritas Ya, ya. dan anggaran kita nyuwun sewu anggaran kan ya Betul. pas-pasan. Informasi untuk atlet yang dari Jogja ada yang datang? Ada. Ada ya? Ada. Jogja Blora, nanti pemirsa untuk para atlet 3 jam sudah nyampe Blora. Nanti lewat Getas, Randu Blatung itu. Randu Ya. Blatung Blora, mulus. Ya. Solo, bahkan Semarang kalau nggak ingin macet di Purwodadi, di Meranggen dan lain-lain lewat tol. Nanti Ngawi langsung ke sini dari sisi jam luar biasa. Sekali lagi terima kasih Cak atas waktunya yang bersedia ada di studio Blora TV. Siap. Seluruh kru Blora TV tetap mensupport, mendoakan semoga acara ini akan sukses. Amin, amin. Dan membawa nama Blora semakin membumbung Amin. secara nasional. Mungkin itu pemirsa obrolan singkat kami dengan Ketua Perbakin Blora Haji Muhammad Muklisin Esos MH. Hari ini mudah-mudahan bermanfaat Amin, amin. kepada publik Blora. Ramahkanlah di saat momen-momen ini banyak tamu yang datang. Tadi diinformasikan ada 9 provinsi di Indonesia. Blora ini masyarakatnya ramah. Untuk mungkin pengelola kuliner, satu barangkali ini jangan aji mumpung. Itu ya Cak, ini sebenarnya gitu. Termasuk mungkin pengelola destinasi wisata, terutama Eman-Eman. Kalau nanti Gua Cerawang sampai terlewatkan, di sana ada ngopi di tengah-tengah sambil menikmati stalaktit Gua Cerawang ini sebuah pesona yang luar biasa. Pemirsa, barangkali di obrolan singkat kami dengan Cak Sin, Ketua Perbakin Kabupaten Blora, ada kilaf, ada salah, ada sesuatu yang mungkin nggak berkenan disampaikan di hadapan pemirsa. Sebagai manusia biasa tentu akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan obrolan ini akan bermanfaat. Amin, amin. Sampai ketemu Cak nanti Siap. di pembukaan di lomba menembak ini setaranya nasional. Bupati Blora Cup 2025 akan sukses. Amin, amin. Sekali lagi karena momen ini digelar dalam rangka untuk memperingati hari jadi Kabupaten Blora ke-276. Selamat ulang tahun Bloraku tercinta. Mudah-mudahan ke depan segala kemakmuran di segala lini akan tercapai. Rakyatnya akan guyup rukun dan semakin membawa Blora akan masuk. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena obsesi